Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam mata pelajaran seni budaya, dan pada kesempatan saat ini saya akan memberikan pengantar materi tentang ornamentasi harmonis dalam kelompok vokal. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ornamentasi ritmis dalam kelompok vokal, sekarang kita akan belajar tentang ini, ornamentasi harmonis dalam kelompok vokal. Sebetulnya kalau melihat di dalam kompetensi dasar itu, judulnya itu harusnya ornamentasi ritmis dan melodis. Tetapi di sini saya lebih senang menggunakan ornamentasi harmonis, istilah ornamentasi harmonis. Kenapa? Nah, ini akan saya jelaskan. Karena dalam menyanyikan lagu secara berkelompok, ornamentasi melodis yang dilakukan ini cenderung akan membentuk sebuah harmoni. Nah, dari alasan itulah, sehingga di sini saya akan menggunakan istilah ornamentasi harmonis. Nah, itu alasan saya kenapa lebih suka dan cenderung akan menggunakan istilah ornamentasi harmonis. Karena ornamentasi melodis yang dilakukan ini cenderung akan membentuk sebuah harmoni. Seperti itu. Ornamentasi harmonis memiliki prinsip yang serupa dengan ornamentasi melodis. Prinsipnya serupa tetapi agak berbeda. Ya, berbedanya di mana? Perbedaannya di mana? Nah, kalau ornamentasi melodis itu ditambahkan secara horizontal mengikuti garis melodi. Nah, horizontal itu tidur ya, berarti gini. Kalau saya buat garis, nah seperti ini. Tidur gitu, horizontal. Mengikuti garis melodi. Sementara itu, ornamentasi harmonis ditambahkan secara vertikal mengikuti garis harmoni. Nah, secara vertikal itu berarti berdiri. Nah, kalau ditarik garis seperti ini. Iya, berdiri seperti ini. Nah, nanti akan ada contohnya supaya kalian bisa lebih jelas. Untuk dapat mengembangkan ornamentasi harmonis sebuah lagu, kita dapat menggunakan atau memanfaatkan pengembangan akord lagu. Nah, nanti kita akan juga melihat contohnya supaya bisa lebih jelas. Nah, ini adalah contoh partitur lagu dengan menggunakan satu suara. Kalau kita memanfaatkan ornamentasi melodis, berarti kan tadi secara horizontal ya, secara horizontal ke sini. Nah, berarti dari melodi ini mau ditambahkan ornamentasi melodis apa terserah, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu ya. Ada mau kamu tambahkan trill boleh, appoggiatura atau acciaccatura, nah terserah. Tetapi prinsipnya adalah menambahkan ornamentasi secara horizontal. Nah, atau posisinya tidur seperti ini pada melodi lagu. Nah, ini untuk ornamentasi melodis. Seperti itu. Kemudian untuk ornamentasi harmonis, nah ini ada contoh partitur lagu paduan suara ya. Kalau harmonis itu berarti secara vertikal. Nah, seperti ini. Tidak hanya horizontal. Tidak hanya horizontal, memanjang, tetapi juga secara vertikal. Nah, seperti ini, berdiri, juga diperhatikan. Oke, agar lebih jelas bisa dilihat slide ini. Oh iya, sebentar. Di sini ada istilah S1, S2A. Kalian masih ingat nggak ini apa? S1, S2A. Ini adalah istilah, ini merujuk kepada sopran 1. Ini sopran 2, alto. Nah, kalau kalian lupa bisa melihat ini. Nah, pembagian suara pada manusia. Sopran adalah suara tinggi pada wanita, mezzo-sopran adalah suara sedang pada wanita, alto adalah suara rendah pada wanita, tenor adalah suara tinggi pada pria, bariton suara sedang pada pria, bass adalah suara rendah pada pria. Nah, ini untuk merefresh saja. Dulu sudah pernah belajar, tetapi mungkin ada yang lupa, sehingga ini diingatkan kembali tentang pembagian suara pada manusia. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada lagu tadi, Kuliah Ibu Pertiwi yang disusun secara
paduan suara, 3 suara ya, sopran 1, sopran 2, alto. Kemudian di sini sudah saya berikan keterangan juga ada komposisi akord. Nah, di sini yang kita gunakan adalah nada dasar Do sama dengan C. Oke, untuk nada dasar Do sama dengan C, itu nada yang ada di dalamnya ada nada C, D, E, F, G, A, B, lalu nanti kembali lagi ke C. Nah, atau kalau secara solmisasi yang kalian kenal, itu ada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, terus kembali lagi ke Do, tetapi Do yang tinggi. Nah, seperti itu. Kalau dituliskan secara solmisasi seperti ini. Sudah kalian kenal ya. Tetapi kalau dituliskan secara nada, ini juga berurutan. Tapi karena Do sama dengan C, berarti Do-nya mulai dari C. Re-nya D. Mi-nya E. Nah, kemudian dan seterusnya. Kalau di dalam musik itu huruf hanya berakhir sampai di G. Setelah itu kembali lagi ke A. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada nada H, itu tidak ada. Hanya sampai G saja. Lalu kita ke bawahnya ya. Kita ke akord. Kalau akord C, itu nadanya terdiri dari nada C, E, dan G. Atau kalau secara solmisasi itu yang kalian tekan Do, Mi, Sol. Kalian tekan secara bersama-sama nanti akan membentuk akord C. Nah, seperti itu. Kemudian bawahnya D minor. Itu nada D, F, A. Atau secara solmisasi adalah Re, Fa, La. Nah, kemudian untuk akord E minor itu ada nadanya E, G, B. Kalau solmisasi berarti yang kalian tekan itu Mi, Sol, dan Si. Kemudian F, nadanya F, A, C, solmisasinya Fa, La, Do. Kemudian G, G, B, D nadanya, solmisasinya Sol, Si, Re. A minor, A, C, E nadanya, solmisasinya La, Do, Mi. Kemudian B diminis, ini nadanya B, D, F, solmisasinya Si, Re, Fa. Nah, kita langsung ke sebelah kiri ya. Coba kita lihat. Di sini karena tadi ornamentasi harmonis itu memperhatikan secara vertikal, secara seperti ini, maka ini contoh sederhana saja ya. Di sini ada Sol, Mi, Do. Sol, Mi, Do. Kalau kita lihat di sini berarti akordnya adalah C. Kenapa? Karena komposisinya ini. Sol, Mi, Do. Dibalik, tapi nggak masalah. Yang penting ada ini. Sehingga, oh di sini bisa ditaruh akord C gitu. Kemudian ini berjalan. Dan di sini ada Do, La, dan Mi. Kita lihat di sini. Do, La, dan Mi. Oh, ini berarti akord A minor. Nah, seperti itu. Kemudian di sini La, Fa, dan Fa lagi. La, Fa, dan Fa lagi. Nah, bisa D minor sebetulnya, bisa juga F. Nah, tapi di sini saya memilih F. Kemudian di sini juga sama, Sol, Sol, Mi, ada nada yang diulangi. Harusnya kalau C itu berarti Sol, Do, dan Mi ya, betul ya. Sol, Do, dan Mi. Tetapi di sini Sol, Sol, Mi bisa juga menggunakan C. Nah, uniknya seharusnya lagunya itu ketika di sini akordnya G. Tetapi dia menggunakan ornamentasi harmonis. Sehingga terkesan ditahan dulu. Nah, ini ditahan dulu dua nada, kemudian baru terjadi G di sini. Kalau G itu isinya apa aja sih? Ya, ini kesolmisasi aja biar gampang. Sol, Si, dan Re. Sol, Si, dan Re. Nah, karena Re-nya ini panjang berarti bisalah di sini dikasih Re. Ya, Sol, Si, dan Re. Sehingga di sini terjadi G. Nah, dua nada di sini dia mengalami apa ya, kayak ditahan dulu sebelum masuk G. Dia dikasih variasi dulu. Ini kalau divariasikan ini membentuk akord D7.
Nah, seperti itu. Ini dikasih variasi sebelum ke G. Harusnya G-nya di sini, tapi divariasi dulu sehingga G-nya agak bergeser ke sini. Nah, ini contoh sederhana saja dalam ornamentasi harmonis suatu lagu. Nah, kalau bawahnya sama, prinsipnya sama. Dilihat, kemudian komposisinya ini berarti menunjuk kepada akord apa gitu. Tinggal dilihat aja komposisi dari nada-nadanya. Nah, sekarang bagaimana caranya menerapkan ornamentasi harmonis dalam kelompok vokal? Jawabannya adalah dengan memperkaya pengetahuan kita akan akord yang digunakan untuk mengiringi lagu. Nah, jadi akord-akord seperti ini tuh sebetulnya tidak baku. Bisa saja diganti-ganti sesuai dengan keinginan dari penggubah lagu. Tetapi kita perlu belajar banyak akord supaya kita bisa memiliki banyak variasi juga. Nah, seperti itu. Intinya kalau semakin kita banyak pengetahuan tentang akord atau kunci lagunya, maka kita akan mudah di dalam mengutak-atik atau membuat ornamentasi harmonis dalam suatu lagu. Nah, di sini akan saya berikan beberapa contoh variasi akord atau biasanya orang mengenal itu kunci ya. Akord itu kunci. Kalau orang gitar itu kuncinya apa? Nah, itu namanya adalah akord. Beberapa contoh variasi akord yang bisa digunakan, bisa akord suspended atau disingkat sus. Ini contohnya adalah G sus 4, G sus 2, C sus 2, C sus 4. Nah, untuk akord sus sendiri itu hanya ada dua, yaitu sus 2 dan sus 4. Jadi sus 3 nggak ada, sus 5 nggak ada, hanya ada sus 4 dan sus 2. Kemudian akord 7, contohnya C7, G7, dan lain-lain. Akord mayor 7, biasanya hurufnya besar kalau mayor ini. Contohnya C mayor 7, F mayor 7, dan lain-lain. Kemudian akord minor, kalau minor ini M-nya kecil, 7. Contohnya A minor 7, D minor 7, dan lain-lain. Nah, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang akord ini karena nanti akan panjang sekali, dan karena ini sifatnya juga hanya sebagai pengantar materi saja, silahkan nanti kalian bisa mencari referensi tentang akord-akord ini. Misalnya kalian penasaran, silahkan bisa cari referensi di YouTube ataupun di Google, sudah banyak sekali yang membahas tentang akord-akord ini. Apa toh itu akord suspended? Apa toh itu akord 7? Apa toh itu akord mayor 7? Akord minor 7 itu apa? Nah, kemudian mungkin masih ada variasi-variasi akord lain yang bisa digunakan untuk mengembangkan ornamentasi harmonis di dalam lagu. Ingat ya, kalau harmonis itu berarti vertikal, harus memperhatikan komposisi akord yang digunakan. Kalau melodis kan tadi horizontal seperti ini ya, tidur. Jadinya tidak terlalu memperhatikan akord yang digunakan karena hanya satu jalur nada saja. Nah, seperti itu. Tapi bisa nggak sih Pak terjadi ornamentasi melodis di dalam suatu komposisi yang seperti ini? Bisa saja apabila ingin ditambahkan variasi-variasi di dalam melodisnya. Nah, tetapi perlu diingat kalau dalam kelompok vokal itu perlu memperhatikan akord yang digunakan. Vertikalnya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai terfokus pada melodis dan pada akhirnya nanti vertikalnya tidak diperhatikan dan malah menjadi nadanya itu nggak harmonis gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya terima kasih sudah selesai. Nah, semoga bisa bermanfaat dan kita berharap pandemi ini bisa segera berakhir sehingga bisa tatap muka kembali dan bisa diskusi banyak mengenai materi ini. Sebetulnya asik kalau materi ini didiskusikan secara langsung, melihat contoh langsung, tetapi karena keterbatasan seperti ini dan karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka pengantar pada saat ini cukup sampai sini saja dan kalian semoga tetap semangat belajar meskipun harus belajar di rumah. Ya, saya akhiri sekian. Oh iya, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas ya dari minggu lalu dan minggu ini, yaitu merangkum pertemuannya yang minggu lalu dan minggu ini.
Lalu nanti silakan dikumpulkan melalui link Google Form yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.